Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di hari yang cerah seperti ini. Pernahkah kita mengalami suatu peristiwa atau kejadian di kurun waktu tertentu di mana kita menghadapi masa-masa sulit? Pernah nggak? Padahal kita sudah mempersiapkan semua atau bahkan merencanakan semua dengan detail, tapi semua itu tak sesuai ekspektasi kita. Pernahkah kita mengalami? Kalau pernah, berarti Anda manusiawi yang terkadang tidak percaya pada takdir ilahi. Terkadang kita menyalahkan keadaan. Kenapa ya ini terjadi? Kenapa ini menimpaku? Dan kenapa aku terlibat masalah ini? Nah, hal-hal itulah yang biasanya orang-orang katakan saat terkena ataupun mengalami suatu peristiwa yang di luar ekspektasi mereka. Terkadang juga kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau memberikan ujian ini padaku? Tuhan, ini semua tak adil. Tuhan, kau salah memberiku seperti ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan suatu hal. Kalau manusia terkadang hanya bisa mengeluh dan menyalahkan. Mereka mengeluh seolah-olah hal yang mereka alami itu adalah peristiwa terburuk bagi mereka. Mereka menyalahkan seolah-olah mereka sendiri yang paling benar. Padahal semua itu entah masalah sosial, masalah pribadi, musibah bencana, kecelakaan, perampokan, ataupun hal-hal buruk lainnya, itu semua adalah rencana Tuhan. Loh, kok seperti itu? Kok bisa rencana Tuhan? Apakah Tuhan gak sayang kami? Apakah Tuhan tidak cinta hambanya? Dan apakah Tuhan benci ciptaannya? Nah, kata-kata itulah yang sering kita ucapkan atau kita pikirkan tentang masalah ketetapan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah atau musibah, yang pertama dilakukan manusia adalah berprasangka buruk atau seuzon. Terkadang juga mereka hanya bisa mengeluh, dan biasanya mereka malah sering menyalahkan. Seperti inilah manusia pada umumnya, termasuk saya juga kadang seperti itu. Kita mengalami suatu musibah, hal yang paling benar itu janganlah kita berprasangka buruk terhadap siapapun, dan bahkan jangan suuzon kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan cobaan atau ujian ini bukan karena Tuhan benci atau gak sayang kita, melainkan Tuhan cinta banget kepada kita, hambanya. Makanya diberikan ujian agar hambanya semakin dekat kepadanya dan ditinggikan derajat kita. Ya, benar, ini cara Tuhan sayang hambanya, dengan memberi ujian agar kita bersabar. Seperti yang ada dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dengan sholat. Dengan sabar dan sholat maksudnya. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan kita harus meyakini kalau Allah Tuhan semesta alam tidak akan menguji di atas kemampuan hambanya, karena Allah tahu porsi masing-masing kita itu gimana. Jadi hal yang terbaik jika kita mengalami musibah atau masalah itu, satu, kita harus meyakini cara Tuhan mencintai hambanya. Meyakini kalau ini adalah cara Tuhan mencintai hambanya. Lalu kita tidak boleh seuzon terhadap siapapun, bahkan pada Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya kita harus percaya kalau ini mungkin yang terbaik darinya. Kita tidak perlu mengeluh terlalu dalam, karena Tuhan tahu porsi masing-masing kita. Dan kita tidak perlu menyalahkan keadaan. Siapa tahu di balik musibah yang terjadi pada kita ini tersimpan hikmah, pelajaran, dan rencana Tuhan yang terbaik untukmu. Ingat, Tuhan mengagalkan rencanamu
agar rencanamu tidak menghancurkan dirimu. Tuhan Maha mengetahui semua hal. Pesan terakhir dari saya yaitu jernihkan pikiranmu. Terkadang apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk di mata Tuhan. Dan apa yang kita anggap baik belum tentu baik juga di mata Tuhan. Jadi stop merasa buruk pada Tuhan. Karena jika kita berpikir negatif, maka yang kita dapatkan juga hal yang negatif juga. Sebaliknya, jika yang kita pikirkan adalah hal positif, maka yang kita dapatkan juga bersifat positif. Sekian motivasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke, brother.